Kemarin tentang pasal syarat-syarat wudu. Semuanya ada berapa? Ada 10. Yang pertama kemarin apa? Harus Islam syarat wudu. Yang kedua harus tamyiz. Yang ketiga lanjut ke telinga. Sunnah ini ya, bukan fardu tapi sunnah, tapi harus tahu caranya. Seperti apa? Nih, ada telinga itu ada sengkal apa namanya? Seluk beluk kayak gitu ya, supaya terbasuh semuanya gitu ya. Tetap ya. Yang pertama itu set di sini dulu. Yang dalam dulu. Yang dalam sama ini apa namanya? Kalau yang ada tunjuk di sini dulu ya. Terus di sini baru praktis gitu. Yang ini nih, yang belakang. Jangan gini. Kalau gini kagak basah. Gini nih. Jangan gitu. Tadi berarti kagak basah, ya. Kagak mendapatkan keutamaannya. Bukan kagak sah, lihat. Bukan kagak sah, tapi kagak mendapatkan keutamaannya. Kalau misalkan kayak gini doang, ya. Gitu. Orang kagak dibasuh juga telinga mah wudu mah sah karena ini termasuk sunnah, bukan fardu gitu. Tapi harus seperti ini kalau misalkan kita pengen mendapatkan keutamaan. Gitu ya. Terus ketika kaki masuk ke kaki, ketika kaki itu jari-jarinya giniin. Ya. Digini-gini nih supaya masuk airnya dan ini bersih gitu. Terus ke bawah, ya. Di atas. Terus yang keenam adalah tertib. Apa tertib? Mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang akhir. Nyusun. Yang ini nih, Bu. tersusun. Lanjut. Jadi yang ke-7 itu tulis yang 7. Yang nomor 7 tidak boleh beriktikad dalam kurung berkeyakinan. Tidak boleh beriktikad dalam kurung berkeyakinan. Udah, tutup kurung. Bahwa salah satu dari fardu-fardu wudu, bahwa salah satu dari fardu-fardunya wudu, bahwa salah satu dari fardu-fardunya wudu hukumnya sunnah atau tidak wajib. Itu yang ke-7. Beresin semua sekarang dikit deh. Yang ke-8 wal ma'ut tahuru. Apa? Air yang suci dan mensucikan. Tulis dulu baru diterangin. Yang ke-8 air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan. Yang ke-8 adalah air suci dan mensucikan. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Apa nih? Air teh suci, makanya kakak makan minum juga karena suci. Kalau misalkan lagi semua kagak bakalan kakak minum, tapi kagak mensucikan. Bisa gak dipakai wudhu? Kagak, karena kagak mensucikan. Jadi adanya air yang suci dan mensucikan. Ada lagi apa? Disebut air mustakmal. Airnya sama seperti kayak gini bening, tapi mustakmal apa? Bekas dipakai, ya, bekas dipakai orang gitu di wadah, ya, di wadah yang kurang daripada ukuran 2 kula itu 60 kali 60, ya, ukurannya 60 kali 60 persegi lah gitu. 60 persegi itu disebutnya 2 kula. Ada air yang 2 kula, nanti di pembagian air ada. Nah, ada air yang kurang, misalkan di ember, ya, di ember yang kurang daripada 2 kula. Itu si ember bekas wudhu, misalkan wudhunya itu dikucurin ya, terus dicurahin ke bawah. Disebutnya air mustamal, bekas misalkan si pahri wudhu, si airnya tuh masih ada yang bergenang gitu ya, karena ditadah lagi sama si Iki misalkan. Udah si pahri wudhu, si Iki pakai wudhu air wudhu pakai air yang bekas si pahri, disebutnya air mustamal. Kagak boleh pakai wudhu karena kagak sah. Kenapa? Karena kagak mensucikan. Bisa diakalin supaya bisa mensucikan, bisa tambahin airnya supaya lebih daripada dua kula gitu ya, supaya lebih daripada 2 kula. Karena air yang kurang daripada 2 kula mah kagak bisa kita wudhunya langsung
dikobok, kagak bisa. Jadi harus dipakai gayung. Kalau misalkan airnya yang kurang daripada 2 kula, ukuran 60 persegi gitu. Kalau misalkan airnya lebih daripada 60 persegi atau 2 kula, itu bisa dikobok juga gini langsung di situnya. Ya, mau 7 orang misalkan di situ yang lebih daripada 2 kula, itu boleh boleh bareng-bareng juga ada air mustakmal seperti itu. Itu yang ke-8. Yang ke-9. Yang ke-9, waduhulul wakti. Waduhulul wakti, masuk waktu sholat. Masuknya waktu sholat. Yang ke-9, masuknya waktu sholat. Masuknya waktu sholat. Wal mualatu yang ke-10 sekalian. Terakhir. Wal mualatu yang ke-10 terus menerus lidaimil hadasi, bagi orang yang selalu hadas. Terus menerus bagi orang yang selalu hadas. Terus menerus bagi orang yang selalu hadas. Ini yang ke-9 dan ke-10 di antara termasuk syarat wudu. Yang ke-9 dan ke-10 itu khusus bagi orang yang daimul hadas. Apa daimul hadas teh? Ya. Si Aryo misalkan wudu, ya, udah wudu misalkan baru aja sampai tangan kentut. Suka ada kayak gitu kan ya, kentut lagi, wudu lagi, baru sampai kepala, kentut lagi, wudu lagi, kentut lagi, terus kayak gitu, kagak berhenti kentutnya, atau keluar air kencingnya misalkan kagak berhenti, ya, udah dicuci, keluar lagi, udah dicuci, keluar lagi. Nah itu daimul hadas. Ada orang seperti itu, penyakitnya seperti itu, daimul hadas. Bagaimana cara wudunya kan sulit kalau misalkan kagak tahu ilmunya. Pak, saya mah kagak pernah sholat. Pak, saya mah kagak sholat. Kenapa kamu kagak sholat? Gimana mau sholat, Kak? Saya sekalinya wudu baru aja sampai tangan lagi kentut. Baru aja sampai kepala, keluar lagi air kencing deh. Gitu. Ya, jadi saya kagak sholat. Gimana tuh Kak kayak gitu? Nah ini ilmunya, disebutnya daimul hadas. Ya. Nah kalau untuk yang daimul hadas, ya itu kagak ngapa. Baru misalkan kita baru sampai ke tangan, lagi kentut, lanjutin aja. Bagi orang yang daimul hadas kagak batal wudunya, kagak. Karena itu daimul hadas. Lanjutin aja sampai beres, kagak ngapa-ngapa. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang ke-9 dan ke-10 apa? Yang pertama harus masuk waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misalkan maghrib datang, kita wudu, ya, kita wudu. Ini kita ceritanya kita lagi daimul hadas, kita lagi punya penyakit, misalkan kentut mulu, backshare mulu gitu ya. Nah, terus kita wudu misalkan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang waktunya maghrib, kita wudu. Kentut, terusin aja, kentut, lanjutin aja. Ya, terus kayak udah beres wudunya, baru sholat. Ya, karena udah masuk waktu maghrib. Tapi itu wudu kagak bisa dipakai untuk sholat isya. Bisa berjamaah mah. Kagak bisa dipakai untuk sholat isya. Sholat isya kita misalkan datang wudu lagi. Itu yang daimul hadas. Kalau misalkan kita yang sehat seperti ini kan maghrib misalkan wudu belum batal, ya, habis sholat maghrib datang waktunya isya, kagak wudu lagi, sah gak sholatnya? Sah kalau misalkan kita belum batal. Pagi misalkan wudunya kita subuh, ya, belum batal sampai maghrib, misalkan maghrib langsung sholat, kagak wudu dulu tapi belum batal, sah wudunya sholatnya sah gitu. Tapi untuk daimul hadas meskipun kagak itu ya kagak bisa dipakai untuk 2 sholat. Itu yang daimul hadas. Jadi syaratnya harus udah masuk waktu sholat, wudu langsung sholat, datang waktu sholat lagi, wudu lagi, kayak gitu. Ya, itu daimul hadas. Syarat yang ke-10-nya yaitu harus terus menerus.
Terus menerus seperti apa? Kita wudhu langsung sholat, itu terus menerus. Jadi jangan kita wudhu jam 2 untuk sholat asar, untuk daimul hadas kagak boleh seperti itu. Tapi kalau untuk kita yang lagi sehat, mau di jam berapapun untuk sholat mau kapanpun, ketika kita tidak batal wudhunya boleh. Paham? Ya, semoga ada manfaatnya karena ini akhir daripada syarat wudhu ya. Yang ke-10 alhamdulillah pasal syarat wudhu yang jumlahnya 10 telah selesai gitu ya. Sekali lagi sebelum beres, kakak tanya. Syarat wudhu ada berapa? Yang pertama apa? Harus Islam. Yang kedua apa? Harus tamyiz. Apa yang dimaksud tamyiz? Mandiri, bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, wudhu sendiri, apapun bisa sendiri, itu disebutnya tamyiz. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas, itu untuk para pelakunya. Jadi kalau orang yang haid, orang yang lagi nifas, kagak boleh wudhu, kagak boleh sholat. Yang keempat, tidak ada perkara yang menghalangi ketika datangnya air terhadap anggota wudhu. Yang kelima, tidak ada sesuatu di salah satu anggota wudhu yang merubah keasliannya air. Yang keenam tadi, mengetahui terhadap keparduannya wudhu. Yang ketujuh apa? Tidak boleh beriktikad atau berkeyakinan, baca atau tidak boleh beriktikad atau berkeyakinan bahwa salah satu dari pardunya wudhu itu hukumnya sunnah. Yang kedelapan, apa yang kedelapan? Airnya harus suci dan mensucikan. Yang kesembilan, bagi daimul hadas harus sudah masuk waktu. Yang ke-10 terakhir untuk daimul hadas terus menerus. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Semoga kita dapat melaksanakannya dan menjadi ilmu bagi kita, berkah dan bermanfaat. Amin.